di GMKI kita juga selaku masyarakat kasih peran selaku masyarakat, kasih dampak kamu untuk bangsa kamu sendiri. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Hai Sobat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Windasari Ayu di acara podcast Bawaslu Kota Dumai Ask the Expert. Oke, Sobat Bawaslu sekalian, di sebelah saya kali ini udah ada seorang mahasiswa ya? Ya. Mahasiswa yang tergabung di GMKI atau yang kita kenal dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Benar? Ya, Oke. Kita perkenalan dulu nih sama adik ini, namanya siapa? perkenalkan nama saya Andi Pratomo. Mhm. Untuk saat ini saya dipercayakan di GMKI sebagai ketua cabang, Kak. Ketua cabang untuk di Kota Dumai. Kota Dumai. Oh, jadi sejak kapan itu jadi apanya? Untuk masa jabatan saya selaku di ketua cabang itu di tahun 2021 sampai 2023, Kak. 2021 sampai 2023. 2023. Berarti 2 tahun ya? Iya, cuman kalau kita sebagai kader GMKI-nya sudah lama. Oh, sudah lama Iya, sudah berkecimpung di gabung di situ, sebelumnya jadi anggota begitu ya? Anggota pengurus juga Mhm. baru sampai sekarang selaku ketua cabang. Kalau boleh tahu itu sejak kapan ya? Kita tahun 2017, Kak, masuknya. Oh, oke oke. Masuk 2017 sebagai anggota. Mhm. Tidak lama kemudian kita masuk ke dalam pengurus komisariatnya. Untuk masa komisariat kan kita setahun aja, Kak. Selesai saya masuk ke dalam pengurusan komisariat, saya masuk namanya lagi Badan Pengurus Cabang, Kak. Badan pengurus cabang. Ya, jadi yang perwakilan di cabangnya di Kota Dumai ini GMKI itu dikatakan sebagai BPC, Badan Pengurus Cabang. Untuk di itu saya kemarin selaku sekretaris fungsi bidang organisasi. 2 tahun setelah jadi sekpong bidang organisasi, lanjut ke ketua cabang. Lanjut ke ketua cabangnya Iya, untuk sekarang. di Dumai. Oh, Iya. itu yang milih anggota atau gimana? Kita milihnya itu, Kak, dari anggota, Kak. Ya ada forumnya lagi sih, Kak. Forumnya khusus untuk ya di mana misalnya penilaian laporan kinerja kita selama berpengurus 2 tahunnya gitu. Dan di situ juga kita memilih pengurus minimal ya ketua, sekretaris sama bendaharanya lah. Lumayan ramai nggak? Berapa orang kalau Oh. untuk di Dumai? Kalau kita itu kan biasa forumnya namanya kan, Kak, konferensi cabang kalau GMKI. Ya lumayan ramai lah, Kak. Bisa sampai 100 orang lebih. Lumayan ramai ya. Iya. Oke, Andi. Nah, baik sahabat Bawaslu sekalian, untuk hari ini tema yang akan kita angkat yaitu tentang peran GMKI dalam mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis. Nah, Andi, sesuai dengan tema kita hari ini ya, sejauh ini apa ya upaya dari GMKI itu untuk menumbuhkan rasa di masyarakat itu untuk menggunakan hak pilihnya gitu agar tidak golput gitu. Ada nggak upaya dari GMKI itu sendiri? Untuk upaya sih, Kak, kita lebih cenderung ke dalam anggota, Kak. Karena kalau kita karena kalau kita, Kak, langsung ke anggotanya saja sih. Anggota yang memberikan ke masyarakat gitu. Jadi ya kita beri peran juga kepada anggota kita supaya mereka langsung terjun ke dunia masyarakat gitu. Ya, supaya mereka juga punya strategi sendiri sih, gimana betul-betul memberikan edukasi
bahwa pentingnya kita selaku masyarakat ikut andil juga dalam kegiatan pemilu nanti. Juga ya kita ikut kritis juga sih Kak dengan pemilihan-pemilihan ini gitu. Ya, kita juga harus kasih edukasi karena seperti kita perhatikan di dunia masyarakat itu banyak hal-hal yang jadi kelemahan buat kita. Biasanya itu kurangnya pemahaman masyarakat ya kan, kurang pemahaman masyarakat. Terus biasanya juga kan ada ancaman-ancaman nih. Karena ada nih masyarakat mungkin ya biasanya kan Kak pemilu ini identiknya dengan money politik ya. Money politik. Itu kan dilarang dalam undang-undang. Mungkin mereka melihat secara langsung takut untuk menyampaikan ke instansi yang terkait gitu. Ya, kita harus selalu memberi penggembalaan lah kepada mereka ya supaya mereka juga berani untuk menyampaikan hal yang tidak baik tersebut Kak. Juga ya tadi kan edukasi, intimidasi, juga perlunya kesadaran masyarakat bahwasannya kita ini masyarakat nih, ini pesta demokrasi gitu. Sayang dong kita membuang uang suara kita untuk kelangsungan bangsa kita ke depannya. Gitu. Benar-benar sekali. Siapa lagi kalau bukan memilih, kalau bukan masyarakat. Iya benar Kak. Mungkin itu saja sih Kak kita kasih sama peran anggota supaya mereka punya inisiatif. Karena GMK ini adalah masyarakat juga gitu. GMK ini punya rasa nasionalismenya gitu. Dimana kita tidak hanya menonton di GMKI, tapi kita bisa berpengaruh juga ke dunia lingkup kita Kak. Mungkin itu aja sih Kak. Cuman kalau kita kalau GMKI, ya kita tidak bisa juga Kak kayak apa ya, kayak gabung-gabung dengan politik-politik gitu. Karena memang sama kita ada undang-undangnya juga di anggaran dasar kita bahwasannya GMKI bukan organisasi politik. Ya kita organisasi gerejawi Kak. Makanya kalau GMKI itu hampir sama dengan gereja gitu. Makanya kita ingatkan kepada mereka jangan bergabung dengan partai politik, tapi kasihlah pemahaman mengenai bahwasannya suara mereka itu penting untuk di pemilihan nanti. Nah, kalau untuk ada nggak strategi khusus yang disusun oleh GMKI ini sendiri dalam memberikan pendidikan politik nih kepada masyarakat? Contohnya gimana sih supaya masyarakat ini tidak termakan dengan janji-janji palsu. Jadi ataupun yang tadi tuh yang money politik tadi itu kan Iya. bagaimana? Ada nggak strategi khusus yang disusun sama GMKI sendiri? Kalau strategi sih kita apa ya, kita lebih sering kayak apa sih Kak, ikut seminar aja. Seminar-seminar biasanya kalau ada pengurus pusat yang memberikan seminar-seminar, apalagi tentang biasanya kan kalau pemilu-pemilu ini tentang politik-politik ini selalu menjadi isu hangat nih. Benar. Langsung terkuak. Jadi ya itu yang diangkat pengurus pusat, kita sampaikan kita ajak sama anggota kita, seluruh anggota GMKI harus ikut kayak gini. Karena kenapa kami tekankan kepada GMKI, khususnya juga pemuda lah Kak. Karena terkadang kita acuh dengan dunia politik. Seakan-akan ya kita perlu mengetahui tentang dunia politik supaya kita tidak kurang pemahaman. Karena biasanya kalau kita sudah acuh karena biasanya tidak paham. Karena kalau kita perhatikan gitu. Jadi biasanya kita ikut seminar-seminar, kita bawa diskusi, entah di diskusi formal, entah diskusi informal, dan kita undang juga beberapa tokoh, entah ketua pemuda, entah
teman-teman kita yang berasal dari keanggotaan Karang Taruna juga mungkin dari senior-senior kita Kak. Cuman kalau kita itu Kak, untuk pendidikan politik jelas sekali lagi saya sampaikan itu Kak, kita GMKI tidak bertaut dalam dunia politik. Cuman kalau GMKI tidak bertaut dalam dunia politik, GMKI juga tidak menutup mata bahwasannya politik itu penting gitu. Nah, sekarang terkait tentang pengawas partisipatif. Jadi kan peran GMKI ini kan sangat penting sebagai pengawas partisipatif. Jadi berdasarkan pengalaman dari tahun 2020 kemarin itu kan saat pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Dumai. Iya. Nah, apa aja yang dilakukan oleh GMKI sebagai pengawas partisipatif? Pengawas partisipatif kita biasanya lebih mengajak sih Kak, mengajak walaupun teman-teman kita yang punya kesibukan tersendiri, kalau bisa ikut dalam pemilihan pilkada tersebut, dan juga kawan-kawan yang ikut dalam biasanya kayak apa ya, pengawas begitu di TPS, ya kita mengingatkan juga kepada mereka tetap ikut dan tekankan peraturan yang berlaku. Jangan ada masyarakat yang tidak ikut dalam menyampaikan suaranya. Juga jangan ada money politik. Kalau bisa masyarakat biasanya kan kayak ini Kak, masyarakat yang cukup yang umurnya tua lah, yang umurnya tua. Biasanya kan kurang nih pemahamannya gitu. Benar-benar. Saya rasa mereka perlu untuk membantu mereka gitu, membantu mereka, tetap ajak mereka karena suara mereka penting dan ya itu berpengaruh juga untuk kitanya ke depannya gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya ya Andi ya. Ya, Ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh GMKI untuk mencegah terjadinya money politik di lingkungan masyarakat? Upaya pencegahannya ada nggak? kalau upaya pencegahan kita selalu buat apa sih Kak? Sosialisasi? Sosialisasi apa gitu? ya, sosialisasi. Karena ya gimana ya? Jangan sampai lah terjadi money politik di masyarakat. Walaupun terkadang walaupun kita memang misalnya dikasih ini seberapa lah gitu, seberapa. Jangan gara-gara 5 tahun yang akan datang itu hanya dihargakan sekian gitu. Iya, betul. Ya, rasanya itu murah kali gitu demokrasi kita gitu. Ya, apalagi kita nggak tahu juga ke depannya untuk pemilihan nantinya siapapun yang terpilih, kita nggak tahu kejutan-kejutan apa yang memberikan kesejahteraan buat masyarakat kita. Dan juga sosialisasi kita utamakan juga karena kemarin juga kondisinya kita pandemi ya kan Kak. Kita utamakan untuk di media sosial. Mau kita buat ribbon, flyer atau video, kita optimalkan. Karena ya pokoknya kita tekankan jangan sampai ada money politik di lingkup kita. Apapun nanti yang terjadi pada saat pemilihan nanti, itu tetap kita tekankan. Dan juga kita ini kan Kak pasti untuk pemilihannya punya tempat tersendiri. Walaupun kita tidak di luar konteks GMKI, walaupun pembahasan tentang yang disampaikan bahwasannya money politik itu tidak diperbolehkan dimanapun kawan-kawan berada, saya pun itu nantinya pada saat di TPS atau dimanapun itu harus memperhatikan itu. Dan bila kita perhatikan ada yang ketangkap, harus kita laporkan kepada pihak yang terkait bahwasannya perilaku tersebut adalah perilaku yang pelecehan demokrasi menurut saya.
Itu sih saya tekankan karena GMKI harus ikut peraturan pemerintah juga. Eh, Apapun yang diberlakukan supaya mekanismenya lebih baik, ya kita selaku masyarakat juga ikut andil lah, Kak. Karena ya jelas pesta demokrasi untuk rakyat, dari rakyat untuk kita juga. Iya benar-benar. Cukup luar biasa ya Sobat Bawaslu, karena di sini GMKI ini mereka mensosialisasikan ke masyarakat, baik itu media sosial tadi ya yang terkait money politik, untuk mencegah terjadinya money politik, agar pemilihan yang nantinya pemilihan tersebut adil, bersih dan berintegritas pastinya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Andi, di sini terkait dengan netralitas. Nah, tadi kan Andi ada sedikit menyampaikan bahwa untuk GMKI ini dianjurkan memang tidak diperbolehkan untuk untuk berpartai politik, begitu tadi katanya. Iya. Nah, di sini apa ya hal yang dilakukan oleh GMKI dalam mensosialisasikan kepada anggotanya untuk tidak condong ke parpol tertentu dengan menggunakan simbol kita dari GMKI nih, kita nih pro ke sini, kita pro ke sini gitu. Nah, bagaimana tuh? Ya menurut saya kalau kita walaupun GMKI ini satu tubuh ya kan, ya jangan gara-gara satu tubuh saya selaku ketua cabang memilih satu orang untuk maju ke presiden misalnya, atau apapun nanti yang dipilih gitu kan. Gak boleh juga, karena itu suara saya sendiri, itu menurut saya sendiri, penilaian saya sendiri. Ya, kawan-kawan bebas memilih gitu, jangan gara-gara saya sendiri, saya ketua cabang GMKI, saya memilih ini, kawan-kawan memilih ini juga, jangan gitu. Ya, kawan-kawan tetap berikan suara sesuai nalurinya, karena apa? Ya, apa yang kita pilih itu berpengaruh untuk kedepannya, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang kita sayangi gitu. Jadi ya kawan-kawan juga saya tekankan juga kepada yang misalnya ikut organisasi apapun, tetap jangan condong lah, kita harus netral, kita harus ya kita ini masyarakat gitu, kita punya hak suara gitu ya. Kalau menurut kita itu baik dan itu pilihan kita sendiri, ya sampaikan, jangan bawa nama apapun gitu, Pak. Ya, karena jelas ya GMKI, kalau GMKI juga itu kalau saya melakukan seperti itu, jelas saya merasa kurang wajar lah, kurang wajar. Dan juga kita punya anggaran dasar gitu, konstitusi. Ya, konstitusi harus dijunjung tinggi gitu. Jangan sampai kita merendahkan marwah organisasi kita sendiri. Ya, di GMKI kita juga selaku masyarakat, kasih peran selaku masyarakat, kasih dampak kamu untuk bangsa kamu sendiri, ya supaya dunia kamu sejahtera, orang-orang kamu sejahtera, dan terutama kamu juga sejahtera. Menurut saya seperti itu sih. Gitu. Nah, kalau menurut Andi sendiri nih, selaku ketua cabang GMKI di Dumai, apa harapannya untuk pada pemilu serentak tahun 2024 ini? Ada nggak harapannya apa gitu? Iya, harapannya sih Kak, satu, untuk kita bersama lah, masyarakat dan beberapa lembaga-lembaga juga, jangan membawa nama lembaganya untuk menjadi senjata lah gitu untuk motor, supaya memilih siapapun itu, ya kita tetap melakukan sebagai selakunya masyarakat gitu. Dan juga sama-sama kita memberikan edukasi, sama-sama kita memberikan pemahaman kepada orang sekitar kita, bahwasannya harus kita ikut dalam pesta demokrasi di 2024. Karena apa? Ya itu untuk anak cucu kita ke depannya gitu. Dan juga harus berani
memberikan menjunjung tinggi juga kebenaran pada saat nanti pemilihan di 2024. Saya ingatkan kembali, ya siapa lagi yang menentukan masa depan negara ini kalau enggak kita sendiri. Iya benar sekali. Sih, Kak. Oke, baik Sobat Bawaslu, cukup sekian sharing-sharingnya dengan Andi yang merupakan bukan salah satu, memang satu-satunya ya jadi ketua cabang GMKI di Iya, Kota Kak. Dumai. Terima kasih Andi karena sudah hadir di studio Bawaslu Kota Dumai di podcast kita, udah mau meluangkan waktunya, alhamdulillah. Dan Sobat Bawaslu sekalian, jangan lupa untuk subscribe Bawaslu Kota Dumai, maksudnya di sini untuk YouTube Bawaslu TV. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk gunakan hak pilihnya nanti pada pemilu serentak tahun 2024. Oke, saya Windasari Ayu beserta kru dan bertugas mohon pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awal.